Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 COVID di Kota Semarang memang tidak naik ataupun cenderung flat ya. Kalau kita lihat pada sore hari ini jam 16 kasus ada di Kota Semarang total 458. Dari Semarang sendiri ada 328 dan luar kota ada 130. Kemudian jumlah yang sembuh juga luar biasa, ada 8.123. Kota Semarang ada 6.378, luar kota ada 1.745. Jadi total yang terkonfirmasi total ada 9.444. Ada 7.334 dari Semarang dan luar kota Semarang ada 2.110. Itu Mas. Ya. Berarti kalau hari ini ada tambahan berapa kasus Pak? Hari ini 30 kasus. 30 kasus ini dari dalam kota kah atau dari dalam kota? Dari klaster mana Pak 30 ini Pak? Klaster rata-rata dari klaster keluarga. Keluarga. Artinya klaster keluarga masih tinggi Pak ya di Semarang? Tinggi sekali. Berapa sih Pak totalnya Pak? Totalnya saya tidak hafal secara pasti, tapi yang jelas masing-masing mendominasi di wilayah kerja puskesmas. Di wilayah kerja mana Pak? Semua wilayah kerja puskesmas yang ada di Kota Semarang. Rata-rata didominasi oleh klaster keluarga. Oh, ya. Angkanya kisaran berapa sih Pak? Jumlah total kasusnya bisa? Mungkin kalau sekarang 328, mungkin ya 200-an sendiri lah. 200-an klaster keluarga? 200 orang. Oke, sorry. Berarti 200-an orang. Iya. Berarti itu berapa klasternya belum ya? Belum teridentifikasi ya. Rata-rata penyebabnya apa Pak? Kenapa klaster keluarga ini tinggi? Ya, mungkin bisa karena apa ya? Ketika di rumah jaga jaraknya tidak bisa maksimal. Kemudian karena tidak tahu, karena tidak bergejala, sehingga mereka tidak pakai masker kan. Kemudian cuci tangannya mungkin kurang maksimal di dalam rumah. Yang sudah dan akan dilakukan ke depan apa Pak? Biar klaster keluarga tidak terus naik. Yang jelas pastinya adalah dari sisi kiri kita, edukasi kita maksimalkan di kampung atau di desa wisma, kita masuk ke rumah. Jadi sekarang teman-teman yang di puskesmas sekarang ada targetnya, mereka ada 10% yang harus diambil sampel untuk pengamatan protokol kesehatannya, termasuk edukasinya sudah harus masuk ke lingkungan masyarakat, artinya ke kampung, ke desa wisma, ke keluarga. 200-an orang yang dari klaster keluarga ini di rumah dinas wali kota atau di mana Pak karantinanya? 113 ada di komunitas, ya, sisanya ada di rumah dinas. Di komunitas itu artinya di mana Pak? Di rumah ya, isolasi di rumah ini. Oke. Asintomatik ini. Nih, lihat datanya. Itu artinya yang isolasi mandiri ya, di karantina di rumah. Ya, sisanya ada di sini. Di rumah dinas. Ya. Oke. Ini klaster keluarga memang kan menyebar di seluruh wilayah kerja, tapi paling tinggi di wilayah kecamatan mana sih Pak sebenarnya Pak? Masing-masing rata. Rata. Iya. Tapi yang paling rendah misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Dan rata-rata di usia berapa Pak? Masih muda-muda. Masih muda-muda. Usia produktif ya? Iya, 30-an atau? Usia produktif, usia kerja. Dan mereka tidak ada gejala? Tidak ada. Asimptomatik. Asimptomatik? Yes. Oke. Jadi makanya mereka ada karantina mandiri di rumah gitu Pak ya? Oke. Selain klaster keluarga juga di Semarang kabarnya ada 11 kasus dari klaster demo Pak. Benarkah demikian? Benar. Bisa dijelaskan ini hasil tracingnya seperti apa sih Pak? Ya, ketemu saja, dilaporkan dari perusahaan, kita lakukan swab, ketemu positif. Ini berarti semuanya dari buruh? Ya. Di perusahaan di apa namanya? Di Kota Semarang. Satu perusahaan, dua perusahaan? Dua perusahaan. Dua perusahaan ya. Di Kota Semarang? Ya. Kalau kemudian, kan kalau kita, artinya adalah yang melakukan pemeriksaan itu adalah dari pihak perusahaan sendiri Pak ya? Ya, mereka awalnya melakukan rapid, kemudian reaktif, dikasihkan ke kami untuk dilakukan swab. Dan mereka itu memang betul melakukan demo waktu itu ya? Mengikuti demo ya, ada informasi dari perusahaan ya? Ya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri melakukan tracing kah kemudian ke semua peserta demo atau bagaimana? Semua pasien-pasien yang ke puskesmas selalu kita tanya. Teman-teman saya wajibkan untuk menanyakan apakah
mereka seminggu kemarin mengikuti kegiatan demo supaya semuanya ketika mereka mengikuti paling tidak ada langkah yang diambil oleh teman-teman di Puskesmas. Oke. Kalau dari tadi kan guru Pak ya, kalau dari pelajar, mahasiswa atau dari aparat itu ketika ke Puskesmas, rujukannya ke Puskesmas ya. Dan belum ada data sampai saat ini? Belum ada. Oke, artinya baru 11 orang itu ya, buruh itu ya Pak ya. Pak, sebenarnya apa yang harus dilakukan para buruh yang mereka untuk menyuarakan aspirasinya tapi kemudian waspada COVID? Mereka kan ada perwakilan, sudah dengan perwakilan saja. Kemudian yang lain mungkin bisa dengan Zoom atau dengan media online. Oke, jadi memang tidak direkomendasikan untuk menggelar demo sekarang berkerumun, itu resiko Pak ya? Oke. Yang pasti membawa suara teman-teman, baik itu dari kelompok perusahaan atau pengusaha, silakan sampaikan yang akan disampaikan. Oke. Pokok-pokok yang harus dibahas sampaikan saja di sana. Selain klaster perusahaan dan klaster demo ini dan juga klaster keluarga tadi, klaster mana lagi yang cukup tinggi di Semarang Pak? Yang lain sedikit-sedikit. Klaster apa saja itu Pak biasanya? Ada klaster keluarga yang paling tinggi, kemudian dari perkantoran, dari perusahaan, kemudian dari nakes. Nakes juga masih tinggi Pak ya? Ada. Berapa sih Pak? Tinggi. Angkanya berapa sih? Ada. Jumlahnya? Ada. Tapi tidak tinggi karena masih dominasi keluarga. Iya. Oke. Bagaimana soal swab test hari ini yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Semarang Pak? Rata-rata seminggu bisa 2.000. Karena memang kuota yang diberikan ke Kota Semarang dari provinsi itu 1.800 per minggu. Alhamdulillah kita bisa melampaui. Kita rata-rata ya antara di angka 2.000 itu setiap minggu. Oke, setiap minggu 2.000 spesimen Pak ya? Ya. Angka dari total itu ada berapa yang positif Pak biasanya Pak rata-ratanya? Minggu kemarin kurang lebih antara 16% ya positif rate-nya. Dan mereka masih asimptomatik? Kebanyakan asimptomatik. Oke. Kalau dari sisi, kalau mereka yang kemudian resiko karena kemudian diperparah begitu, ini rata-rata punya gejala apa Pak yang paling banyak Pak? Demam ya? Oke. Ya Pak Hakam, ini soal vaksin Pak Hakam. Bagaimana rencana pemberian vaksin di Kota Semarang Pak? Kita hanya saat ini, minggu ini perintahkan untuk melakukan pelatihan untuk para nakes yang akan melakukan vaksin saja. Selebihnya belum ada informasi. Oke. Ada berapa nakes yang akan disiapkan? Total sekitar ada antara nakes dari puskesmas kemudian dari rumah sakit mungkin ya sekitar hampir 1.000-an. Oke. Dan berarti belum tahu ya nanti jumlah vaksinnya berapa? Ya, belum tahu, udah tak bilangin. Kita hanya minggu ini disuruh menyiapkan para teman-teman nakes yang akan memvaksin. Sudah, yang lain saya belum dapat informasi dari provinsi atau dari kementerian pusat. Artinya kalau kemudian memang ini kan kabarnya kan awal November Pak ya, pemerintah Kota Semarang saya nggak tahu, kurang tahu ya. Tapi seandainya kemudian cepat dilakukan pemberian vaksin itu, pemerintah Kota Semarang siapkah? Ya kita siap paling tidak begitu ada dropping dari pusat, kita siapkan cool roomnya, kemudian distribusi ke puskesmas atau ke rumah sakit nanti akan kita siapkan. Artinya nanti prioritinya juga masih belum tahu Pak ya? Prioritasnya kan sudah ada itu teman-teman, untuk nakes, kemudian untuk kelompok rentan. Kelompok rentan, oke. Kalau soal klaster pondok pesantren di Kota Semarang, Mas, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Artinya ponpes di Semarang nihil Pak ya? Terakhir angkanya berapa Pak? Pondok pesantren itu sebetulnya adalah keluarga, tidak pondok pesantren, karena yang kena adalah takmir atau pengasuhnya, tidak ada santri di sana. Oh gitu. Aslinya adalah klaster keluarga. Bagaimana kabar rumah sakit di Kota Semarang, daya tampungnya seperti apa? Baik-baik saja Mas, 40% maksimal. Ini sampai saat ini bisa dilihat
225, Mm-mm. tempat tampungnya ada 849. Mana Pak? Jadi masih sisa banyak kan. Oke. Ini yang gejala berat ini berarti yang dirawat di rumah sakit. Oke. Siap, artinya adalah kuota atau daya tampung untuk rumah sakit di Kota Semarang masih banyak Pak? Banyak, sekitarnya kan paling baru 30% ini. 30% yang suspek cuma 78. 78 tambah ini sekitar 300. Masih 40% anak. Daya tampungnya masih 40% atau yang terpakai kan? Yang terpakai 40%. Yang terpakai 40%. Karena kalau di rumah sakit rujukan COVID di Semarang tuh berarti totalnya berapa? 849 tempat tidur. Tempat tidur. Daya tampung itu ya? Iya. Itu belum termasuk rumah dinas wali kota. Karena kalau rumah dinas wali kota berapa? Ada 150 tempat tidur. Yang saat ini menempati? Ini yang menempati 71. Oke, artinya masih banyak sebenarnya daya tampungnya Pak ya. Tuh. Pak Hakam, ini kan yang tadi di HL sama Pak Presiden adalah waspada libur panjang Pak, akhir bulan ini begitu ya, Maulid Nabi dan juga cuti bersama. Ada himbauan dari Bapak soal masyarakat yang nantinya akan libur? Nanti akan saya buatkan flyer Mas, akan saya buatkan flyer, akan saya buatkan komik. Kemudian saya juga sudah menyampaikan sama gugus tugas di kota, termasuk Pak PJ, sudah saya sampaikan untuk mengingatkan seluruh komponen ASN untuk tetap melakukan protokol 3M secara disiplin dan bertanggung jawab, termasuk mal, kemudian pasar, tempat-tempat umum itu juga kita pastikan protokol kesehatannya berjalan dengan disiplin. Oke. Karena memang Pak Hakam pasti juga khawatir juga ya, karena libur panjang nantinya takutnya outbreak ya. Paling tidak ada porsi lah nanti dari sana. Tapi mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan ya ada tambahan kasus. Oke, siap.